Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Kabar terkini cedera Bruno Fernandes. Berapa lama akan absen bela MU? Klub Premier League, Manchester United nampaknya harus menghadapi situasi sulit dalam beberapa pekan ke depan. Kapten mereka, Bruno Fernandes dipastikan harus menepi untuk menyembuhkan cederanya. Kemarin, Manchester United bertandang ke markas Aston Villa untuk pertandingan pekan ke-17 EPL 2025-2026. Di laga ini, Setan Merah dipimpin oleh Bruno Fernandes yang jadi andalan Ruben Amorim di skuad Setan Merah. Namun di laga ini, Fernandes hanya bermain satu babak saja. Ia harus ditarik keluar di laga tersebut karena ia mengalami cedera di akhir babak pertama. Manchester United lagi harap-harap cemas untuk mengetahui kondisi terkini cedera sang pemain. Seberapa parah cedera yang dialami pemain timnas Portugal tersebut? Menurut laporan Sky Sports, tim medis MU sudah melakukan pemeriksaan medis terhadap cedera yang dialami Bruno Fernandes. Hasilnya bisa dikatakan tidak terlalu menggembirakan. Sang playmaker mengalami cedera di otot hamstring pada bagian pahanya. Cedera ini dikabarkan masuk dalam kategori menengah, di mana cedera ini cukup serius. Alhasil Bruno dikabarkan harus menepi untuk sementara waktu, agar ia bisa memulihkan diri sepenuhnya dari cedera hamstring yang ia alami tersebut. Laporan tersebut juga memberikan perkiraan berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi sang kapten Manchester United itu bisa pulih dari cedera yang ia alami. Karena cederanya masuk dalam kategori menengah, sang gelandang tidak butuh waktu terlalu lama untuk memulihkan cedera ini. Ia diperkirakan akan absen selama 1 bulan untuk memulihkan cedera yang ia alami nanti. Ia kemungkinan baru bisa comeback di skuad MU pada akhir Januari 2026 mendatang, meski ia berpotensi pulih lebih cepat. Namun tim pelatih MU akan sangat berhati-hati untuk tidak memainkan sang kapten ketika ia belum pulih benar. Manchester United sendiri setidaknya punya 2 opsi untuk menggantikan Fernandes yang cedera saat ini. Ada Mason Mount dan Kobbie Mainoo yang bisa menggantikan posisi Fernandes, sementara ada opsi pada gelandang muda Jack Fletcher untuk mengisi lini tengah mereka. Ruben Neves bisa jadi pilihan terbaik bagi MU pengganti Bruno. Ruben Neves bisa jadi pilihan terbaik bagi Manchester United yang tidak ingin panic buying di bursa transfer dalam mencari pengganti Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dilaporkan mengalami cedera otot saat menghadapi Aston Villa dan harus digantikan pada babak kedua, akhir pekan lalu. Cedera itu disebut akan memaksa Bruno Fernandes absen selama 1 bulan. Kondisi tersebut bisa bahaya bagi Man United yang membutuhkan gelandang andal dalam menjaga alur serangan. Pasalnya, sejauh ini hanya Bruno Fernandes yang bisa mengatur ritme serangan The Red Devils. Meski begitu, pelatih Ruben Amorim mengatakan timnya tidak ingin tergesa-gesa dalam merekrut pemain pada bursa transfer Januari atau panic buying. Melihat rencana Amorim itu, Ruben Neves bisa jadi solusi. Dikutip dari Mirror, kontrak Neves dengan klub Arab Saudi Al Hilal akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Gelandang 28 tahun tersebut diklaim menolak kontrak baru dengan Al Hilal dan dikaitkan bakal kembali ke Premier League. Semasa jadi pemain Wolverhampton Wanderers, Neves disebut jadi target MU. Al Hilal dilaporkan pasrah kehilangan Neves pada pertengahan 2026 mendatang. Saat ini, Al Hilal terbuka menjual Neves pada bursa transfer Januari. Dalam pemberitaan itu, Neves memiliki harga jual 18 juta pound sterling atau setara dengan 408,3 miliar rupiah. Sejauh ini, klub-klub yang berminat kepada Neves memberikan harga tawar lebih rendah. Karena itu, nilai 18 juta pound sterling dianggap bakal menguntungkan MU. Selama membela Wolves, Ruben Neves dikenal sebagai gelandang yang andal dan memiliki kelebihan mencetak gol lewat tendangan jarak jauh. Data yang bicara. Benarkah pernyataan Ruben Amorim soal Harry Amas, Toby Collier, dan kurangnya kualitas pemain akademi MU? Keraguan terhadap komitmen Ruben Amorim pada akademi Manchester United kembali menguat. Namun, benarkah klaim sang manajer tentang karir Harry Amas dan Toby Collier di klub peminjamnya? Amorim disorot setelah komentarnya jelang laga Premier League melawan Bournemouth. Pria asal Portugal menyinggung kondisi 2 pemain muda MU yang dipinjamkan, Harry Amas dan Toby Collier. Pernyataan tersebut muncul di tengah minimnya menit bermain dan rumor kepindahan Kobbie Mainoo.
Amorim mencoba menegaskan bahwa status akademi bukan faktor utama dalam keputusannya. Namun, angka dan fakta justru menghadirkan cerita berbeda. Data menit bermain Amas dan Collier tidak sepenuhnya sejalan dengan klaim sang pelatih. Harry Amas, gelandang kiri berusia 18 tahun, menjalani musim yang cukup stabil bersama Sheffield Wednesday di divisi Championship. Ia tampil reguler dan menjadi bagian penting tim. Dari 17 laga Championship yang dimainkan Wednesday, Amas hanya 2 kali absen. Selebihnya, ia selalu masuk starting 11, sebuah indikator kepercayaan tinggi dari staf pelatih klub peminjam. Situasi ini kontras dengan pernyataan Amorim yang menyebut Amas kesulitan di Championship. Faktanya, performa konsisten Amas bahkan memicu ketertarikan dari klub lain. Toby Collier juga tidak sepenuhnya terpinggirkan. Gelandang 21 tahun itu mendapatkan menit bermain bersama West Brom, meski lebih sering masuk sebagai pemain pengganti. Ia memang belum pernah bermain penuh dan sempat absen dalam 4 laga beruntun. Namun, absennya Collier lebih disebabkan oleh cedera, bukan keputusan teknis murni. Amorim sendiri sebelumnya memberi kepercayaan kepada pemain muda. Chido Obi mencatat 8 penampilan musim lalu, sementara Amas tampil 7 kali, termasuk 4 starter di Premier League. Ruben Amorim menyebut bahwa status pemain akademi bukan tolok ukur bagi pemain untuk masuk rencananya di MU. Amorim mengklaim telah membuktikannya dengan memainkan banyak pemain akademi bersama tim utama. Kobe telah mendapatkan kesempatan, terutama tahun lalu. Semua orang juga. Amas sekarang kesulitan di Championship. Chido tidak selalu menjadi starter di tim U21, kata Amorim. Semua pemain ini bermain ketika banyak orang mengatakan, pecat manajernya. Jadi, Anda bisa melihat bahwa saya tidak khawatir dengan kualitas pemain akademi, tegas ex-pelatih Sporting CP itu. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.